pertama itu level dia mengikuti apa yang dikatakan guru. Ketika guru memberikan jurus gitu kan, si murid tinggal mengikuti. Kemudian ketika guru memberikan rangkai, murid tinggal mengikuti. Kemudian ada fase turun dan lain sebagainya, itu betul-betul murid hanya mengikuti gitu. Kemudian ada level yang kedua, yaitu guru memberikan rumus kepada murid. Ini rumusnya misalkan dalam Cianjuran, buka lagu, isi lagu, penutup lagu, tak terserah gerak nama kumaha murid gitu. Itu level yang kedua, karena si murid hanya tinggal mengikuti rumus yang sudah diberikan oleh guru. Berbeda dengan level yang pertama, 100% murid mengikuti apa yang dilakukan oleh guru dalam bentuk gerakan-gerakan. Nah, sekarang ada level yang ketiga. Guru sendiri itu bisa menciptakan rumus gitu. Contoh tadi rumus Cianjuran, buka lagu, isi lagu, penutup lagu. Kemudian ada rumus-rumus yang lain, rumus pasang gitu ya. Ini masang, ini pemanis misalkan. Kemudian ada rumus lagi lenjeran gitu kan. Ada rumus galabagan, ada rumus sagara dan lain sebagainya. Nah, tahap-tahap seperti itu saya kira kalau level yang pertama itu banyak ya. Banyak yang dilakukan, banyak yang orang menguasai. Namun untuk level yang kedua, ini perlu memang bimbingan khusus dari seorang guru. Nah, yang menjadi sangat jarang, nah kira-kira ini untuk mencapai tingkatan-tingkatan tersebut seperti apa gitu Agus? Sebenarnya kan kita mengalami proses terus ya, proses tentang belajar, mengajar ya. Mungkin sama dulu juga saya saat itu diajar oleh almarhum bapak saya. Fase-fase itu kita mengenai waktu itu fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 kita itu mengenal tentang masalah gerak dasar. Jurus kita diajarkan dari jurus 1 sampai jurus selesai jurus. Di saat-saat mengenal itu kan karakter itu akan muncul. Karakter seseorang itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau bentuk dasar akan sama. Saya kira bentuk dasar semua akan sama, bahwa memukul dari sini sampai ujung sama. Tapi ada sari-sari yang menciri tentang jurus itu. Ada yang seperti begini, ada yang orang yang menjiwai seperti itu kan menjadi karakter. Nah, karakter-karakter itulah yang nanti akan mengarah kepada fase 2, level 2. Fase 2 itulah. Setelah level jurus beres, setelah jurus beres itu kita ada rangkai. Rangkai itu akan menginjak kepada fase 2, level 2. Setelah rangkai baru kita mengenalnya kepada fase 2. Saat itulah akan muncul kelihatan jelas tentang masalah karakter seseorang di saat kita turun. Pengarahan-pengarahan tentang arahan gerak, karakter, muncul bahasa yang karsep seseorang itu di situ akan muncul. Ambisi kita akan terus, kita sebenarnya dalam mengajar bela diri itu tidak yang hanya untuk diapa itu hanyalah jurus dasar. Betul. Jurus dasar kita harus menghafal, harus seperti begini, harus seragam, harus sama. Tetapi tentang masalah turun bukan menjadi hafalan lagi, tapi harus dijadikan menjadi suatu kebiasaan. Betul. Nah, kebiasaan inilah yang nanti akan mereka cerna, akan mereka hayati. Kalau dengan bahasa Sunda bahwa dengan sukanya mereka itu apa, di situ akan mereka memilih. Dengan karakter seperti begini, apalagi dalam saat berlatih itu kita menghadap cermin, itu lawan main, lawan berlatih, lawan berlatih membuat. Kadang-kadang kan si murid saya mengajarkan seperti begini. Ya. Mereka tidak harus sama dengan harus seperti saya seperti begini. Tapi ada murid yang mereka suka atau mereka ini dengan karakter mereka. Ada yang seperti begini. Ada lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu tidak menjadi salah.
Dan karena bukan menjadi hafalan, itu adalah permainan rasa sebenarnya. Permainan rasa tentang gerak. Sehingga kalau kita mengarahkan ke level 2, mengarahkan karakter itu sebenarnya tidak ada bahasa gerak yang salah. Nah, Cuman kita mengarahkan kepada betul. arah karakter mereka. Mernah, nah, enak, nah, seperti begini. Gitu, man. Saya kira ini juga ada faktor peran yang dominan yang harus dilakukan oleh guru, Agus. Ketika guru mengajar, itu dalam membentuk kepercayaan diri si murid, itu jangan terlalu banyak disalahkan. Tidak, iya, Sehingga dia akan muncul karakternya sendiri. Itu. Namun ketika si murid harus sama persis seperti guru, maka karakternya akan lambat dalam berkembang. Saya kira seperti itu. Betul. Disinilah kita sebagai pengajar, saya menuntut juga kepada pengajar-pengajar berdewa seperti Kang Nopi sebagai senior di Badewa, itu menuntut bahwa kita itu harus bisa mengarahkan karakter, menjelaskan tentang cek bahasa, ngajentrekan tentang karakter seseorang murid itu. Karena kalau mereka dipaksakan untuk menjadi karakter saya kira akan mencek bahasa yang palsu. Saya galilah tentang karakter mereka, keinginan mereka. Karena tidak semua itu, karena gini, kenapa yang menjadi faktor-faktor karakter gerak itu, apa sih yang menjadi fondamen mereka? Satu, power yang berbeda, keinginan yang beda, postur tubuh pun akan mempengaruhi tentang masalah itu. Karena seperti kurus atau besar, gemuk itu akan menjadi faktor penunjang pembentukan karakter juga dalam gerak ini. Yang kurus misalnya seperti begini, atau yang gemuk kopi ini, itu menjadi karakter juga, karakter dalam gerak. Nah, kita tinggal memastikan, menjelaskan, mencek bahasa, jentrek itu gerak, kudu jentrek jelas. Nah, itu tinggal itu sebagai kan sesuai karakternya. Sesuai karakter. Saya baru ketemu tuh barusan dari kata-kata Agus. Ternyata rumus daripada membentuk karakter itu adalah menjentrekan gerak. Ada lagi, tadi yang dibahas oleh Kang Boy seperti rumusan dalam pembuatan pasang, menerapkan gerak kita terhadap seni Cianjuran, musik Cianjuran ya, itu memang harus ada rumus, harus dibikin rumus, harus dibuat rumus. Karena apa? Seperti pasang itu adalah harus jelas. Kalau pasang kita itu jelas, kita mengolah badan kita, mengolah pasangan kita itu akan bermacam-macam. Karena dengan kita memegang pada rumus. Jadi saya menganjurkan pada anak-anak, rekan-rekan kita di Badewa, carilah pola-pola mengajar dengan karakter kita. Contohnya gini, kalau saya memasang seperti begini, ini dijadikan fondasi. Mau begini, gitu bebas. Lamun cek bahasa di Badewa, engke pondamena dia, tapi ai pamanisna di dia. Pondamena di dia, tapi ai pamanisna di dia, tidak jadi masalah. Itu pasang bermacam-macam. Tapi harus memiliki dan tujuan yang jelas. Ini yang harus memiliki tujuan yang jelas. Harus memiliki tentang media untuk menjadi masuk. Target kita yang jelas itu. Mau kita menjadi fondamennya ini, kita tidak jadi masalah. Dan kayak pamanislah di dia. Ai pamanislah di dia, cek bahasa ya namanya. Ai pamanislah di dia, tidak jadi tujuannya masalah. seperti gimana? Nah, seperti begini. Seperti saya pasang di sini. Kang Yopi. Ini kita pamanisnya ya. Tapi ada tujuan bahwa Pang Yopi itu menjadi target kita serangan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus jelas bahwa kita pasang di sini, ya di dia cek bahasa yang pamanis. Kita punya tujuan. Jadi bukan hanya dia pasti ngebel. Itu yang dimaksud bahwa tentang pasang memiliki tangtungan yang jelas, tentang pasang memiliki serangan yang harus jelas untuk mengarah ke media serangan. Itulah yang dikatakan rumus-rumusan.
Rumusan satu lagi, mungkin ada lagi rumusan-rumusan yang lain memang harus dibuat bahwa agar supaya memudahkan kita mengajar, memudahkan betul. kita mengajar, memudahkan kita untuk membuat karakter, mengarahkan karakter seseorang. Walaupun mereka punya karakter, tapi tetap kita harus mengarahkan tentang karakter itu untuk memperjelas dan menjadikan yakin mereka itu. Seperti Cianjuran, masalah tentang Cianjuran itu ada buka, ada isi, ada akhir. Gitu. Itu rumusnya harus itu aja dulu. Setelah kalau kita paham tentang itu, kita akan menginjak antara goong dan goong yang berikutnya. Gitu. Jelas. Jadi tidak muncul bahasa ya menteri dilabrak goong ge. Nah, itu daya eling. Terus ada fase-fase kita mengajar. Kalau kita mengajar lagi kepada fase-fase tentang liba dewa itu adalah tadi itu ya, fase-fase tentang batur edek urang sisa kita berlatih itu sebenarnya kita itu serba kasienan awal-awal kita belajar. Fase 1 itu batur edek urang batur itu fase kasienan. Segala dipepe da sieun ya kan. Tapi aya fase 2, fase 2 saat kita di bagaimana ketika kita tepupuguh mencek bahasa ini didongkek atau dikunci itu yang harus kita bahas juga jadi fase 2 sebenarnya. Jadi tapi tetap bahwa filosofi batur edek urang waktu dan tempatnya tetap bisa mencapai kepada fase 2. Cuman ada penerapan yang istilahnya penerapan ini yang nanti digunakan di fase 2. Sehingga tetap mengganggu tangtungan, mengganggu hati, mengganggu rasa, itu tetap harus mencapai ke sana. Betul. Nah ini Kang Yofi, ketika si murid, contoh Kang Yofi kan punya banyak murid ya, pengalaman dalam mengajar. Ini tahap awal si murid kan belajar jurusnya. Iya betul. Bahkan jurus di kita itu bukan teknik bertarung, bukan gitu kan. Bukan untuk alat bertarung, tapi pengenalan gerak gitu. Bagaimana dalam pengalaman Kang Yofi supaya si teknik gerak ini betul-betul dipahami oleh si murid gitu. Tidak hanya sebatas hanya mengikuti gerak saja, tidak hanya sebatas mereka hafal gerak saja. Karena kan kita sudah beralih nih pola pengajaran. Kalau dulu mungkin begitu ya, murid Kulumnya ya. 1 sampai 9 udah harus hafal gitu kan, terus dikasih rangkai, dikasih segala macam. Namun sekarang dari jurus 1 pun itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Bahkan produk dari jurus 1 itu bisa, kalau saya analisa, ini bisa jadi satu aliran bela diri tersendiri gitu kan. Malahan pembanaran beribu-ribu. Bahkan beribu-ribu. Jurus 1 loh gitu kan. Jurus 1 yang tadinya begini bisa gitu gitu kan. Betul. Bahkan bisa macam-macam gitu kan. Nah ini kira-kira gimana Kang Yofi? Betul apa yang katakan Kang Boy masalah jurus. Kita ikuti kurikulum Baduy yang sekarang ya. Kalau dulu iya 1 sampai 9. Kalau kita udah rubah lagi ya, kita ikutin jurus 1 dulu. Jurus 1 kan Kang Boy sebutin 1, ada 1 itu gitu kan. Jadi kita terus berlatih supaya karakter-karakter dari Simu itu bisa kelihatan, tergali. Ya, dari mana? Dari kita yang mengajar. Baik kita istilahnya belajar sampai mengajar lah Kang Boy. Itu manfaat dari mengajar dari Badewa itu. Nah ini unik. Tadi yang dikatakan terakhir oleh Kang Yofi, belajar sambil mengajar. Iya. Di mana-mana orang mengajar yang mengajar saja, tapi di Badewa si guru yang mengajar murid bahkan bisa mengambil pelajaran daripada pelajaran yang dia berikan kepada murid gitu. Itu uniknya. Nah ini tadi yang namanya jurus itu kan 1 sampai 9, bahkan 1 sendiri itu bisa banyak jurus, bisa menghasilkan pelunjuran, bisa sambil berdiri dah. Sambil berdiri ya. Biar kita enak, sambil kita jalan lihat situasi di sini gimana, biar enak kita. Bagaimana bahwa lanjut Bang Boy. Ya. Bisa menghasilkan banyak gerak, bahkan kalau tadi saya bilang ini bisa jadi satu aliran tersendiri gitu ya, dalam jurus 1 pun gitu. Belum jurus 2, jurus 3, jurus lain sebagainya. Dan ini
hanya orang jenius saja yang bisa sampai ke level itu, Agus, kalau saya lihat. Nggak sembarangan pengajar, nggak sembarangan instruktur, bahkan nggak sembarangan guru. Jadi Ini hanya orang yang betul-betul menjiwai, betul-betul yang namanya maestro, jenius gitu kan, penemu, itu nggak sembarangan orang gitu. jadi gini kan, pada dasarnya kenapa kita membuat suatu kurikulum? Sebenarnya satu kurikulum itu adalah karena kita sebelumnya tidak menerapkan tentang kurikulum. Mereka sudah pada paham, dulu sampai turun kan. Tapi saat ini pada menurunkan kurikulum 1, 2, dan 3. Kenapa? Dari kurikulum 1 itu kita tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Jurus 1 sebenarnya memerlukan sangat lama. Bahwa jurus 1 itu harus dikembangkan bagaimana bahwa jurus 1 itu bisa berkembang dengan gerak-gerak jurus 1 yang lainnya, ya. Seperti memukul, kita harus bisa sampai bahwa memukul itu menjadi seni pukul. Artinya kalau seni pukul itu bahwa mereka akan bermacam-macam, membentuk suatu karakter, membentuk suatu seni pukul, bukan hanya seperti begitu, tapi macam-macam. Tadi yang seperti kan bilang oleh Kang Boy, bahwa dengan jurus 1 pun itu akan menjadikan suatu aliran. Betul, bisa. Karena dengan kita paham tentang satu pukulan dan kita paham tentang filosofi dan kita paham tentang makna dari memukul dan bagaimana seninya memukul, saya kira akan melahirkan banyak gerakan. Contohnya seperti ini jurus 1 dasar. Ya. Tapi kita bisa bikin bahwa jurus 1. Ya. Belum yang ini. Jadi sehingga bahwa gerak itu, jurus itu akan berkembang bila mana bahwa pengembangan rasa kita semakin berkembang. Sehingga kita daya hayal imajinasi kita. Kalau imajinasi kita terus berkembang, ya otomatis jurus akan terus berkembang di sini. Makanya bahwa jurus itu akan menjadikan suatu aliran. Betul, bisa saja kalau mereka memang sudah perlu mengembangkan. Dan ini akan memerlukan waktu yang lama. Kalau kita, memang saya juga mempelajari dan memberikan ke anak-anak itu seperti itu. Satu yang dituntut itu bahwa si senior itu dalam menerapkan tentang jurus itu harus mengembangkan benar-benar, mengimajinasikan bahwa jurus itu memukul. Tapi harus ada juga dia berkembang, bahwa dengan pada intinya ini. Tapi kita seperti itu, sehingga berkembang bahwa ternyata satu bisa terus berkembang, bahwa seni pukul akan seperti itu, terlahir. Itu baru 1, belum lagi 2, belum lagi 3. Nah di jurus 1, 2, 3 itu kita sebenarnya untuk mencapai 6 bulan saya kira akan kurang waktunya. Kalau kita dengan terus pengembangan, makanya di Badewa itu untuk mencapai jurus itu agak lama, karena saya terus berkembang, mengembangkan mereka, karakter mereka, mengembangkan tentang jurus, imajinasi mereka harus terus dituntut. Makanya saya menuntut para senior, yang murid baru jangan dituntut dulu untuk mengembang, tapi bagaimana mereka disuapi oleh para senior, mengikuti para senior, justru yang harus imajinasi keluar, imajinasinya betul-betul berkembang itu para senior. Mereka mengapresiasikan tentang pukulan seperti begini, sehingga mereka terlatih. Tadi dikatakan sama Kang Yopi, belajar sambil mengajar. Nah itulah makanya belajar sambil mengajar. Imajinasi mereka terus keluar tentang gaya memukul mereka keluar, sehingga waktunya akan lama. Ini biarkan si junior itu menelan, memakan. Saat mereka menginjak kepada senior, mereka akan menerapkan apa yang itu. Walaupun tidak diapalkan, tapi mereka akan kasamut, kasamut eta gerakan eta teh. Ternyata daya pukul ini seperti begini, sehingga terus berkembang. Nah, sehingga waktunya akan lama. Terus kita ke kurikulum 2. Kurikulum 2 itu jurus 4, 5, 6. Sama pengembangannya seperti itu. 7, 8, 9 kurikulum 3. Sehingga ya boleh dikatakan, tapi pada intinya bahwa bagaimana jurus 1, kurikulum 1 itu bisa digunakan, bahwa kita dengan pengembangan bahwa jurus 1 itu bisa digunakan untuk menyerang, menghentikan. Ini yang perlu.
Ini yang sangat penting. Jadi pengembangan jurus satu itu bagaimana bahwa dengan satu kita memukul bisa menyerang. Ini yang sangat perlu untuk diterapkan. Sehingga dalam beberapa saat waktu, hanya beberapa waktu mereka bisa istilahnya, oh iya benar, bahwa ini bagaimana bahwa dua bisa dijadikan menyerang. Seperti itu. Ternyata satu bisa digunakan untuk menyerang, menghentikan. Caranya menghentikan seperti begini. Tapi menyerang. Nah ini satu, pengembangan dari jurus satu. Lagi Pak. Satu, ternyata satu itu pukulan. Kita tidak menggunakan jurus 2, 3. Tidak menggunakan jurus 3. Jurus satu aja ya. Satu aja dulu. Bagaimana Pak ini di lapangan bisa seperti begini. Menyerang bahwa dengan jurus satu, dengan pengembangan, dengan imajinasinya. Ya, ini jurus satu juga. Maju baik. Tuh. Dengan jurus satu. Nah itulah dituntut si pengajar untuk mengembangkan tentang masalah pengembangan jurus, dan si muridnya mengikuti nanti. Dengan mengikuti, mereka mengerti, paham. Di saat mereka menginjak kepada senior, mereka akan mengajarkan sama imajinasi yang dituntut. Sehingga apa yang dikatakan Kang Yopi bahwa mengajar sambil belajar, ya haruslah seperti begitu. Jadi di sini sehingga tidak dengan merasa senior tidak perlu belajar, tidak. Mereka akan tertuntut dengan mengajar dan belajar. Tuh, begitu. Jadi apakah sama imajinasi dengan rasa? Kalau di bela diri kan, apalagi di bela diri Jawa Barat, di Pencak, itu yang namanya rasa itu di setiap aliran juga dibahas ya. Nah, sebetulnya dalam arti yang mendalam itu yang mudah dipahami tentang rasa itu seperti apa sih Ari? Tentang rasa yang mudah dipahami, sebenarnya rasa itu ya identik dengan imajinasi ya. Rasa. Kalau rasa itu sih kita ada rasa yang terhadap diri, ada rasa yang terhadap lawan. Bagaimana bahwa rasa itu bisa diterapkan terhadap diri saya untuk berkembang tentang posa gerak saya, posa gerak, perbendaharaan gerak saya, itu kan bisa diterapkan. Tapi bagaimana bahwa rasa posa gerak ini, gerak saya ini bisa diterapkan dan untuk mengganggu rasa orang lain. Nah ini tentang masalah rasa. Pengembangan rasa itu sebenarnya pengembangan gerak itu tergantung pada rasa. Saat rasanya kita seperti imajinasi ya, imajinasi seolah-olah kita memegang telinga, sehingga mengganggu. Ada kaitan dengan rasa terhadap lawan dan rasa juga terhadap dari diri kita. Tanpa rasa kita tidak, tanpa rasa dan tanpa imajinasi saya kira itu akan berkaitan ya, rasa imajinasi. Kalau kita imajinasi gini otomatis rasanya berarti berkurang. Iya, tanpa imajinasi ekspresi juga berkurang ya, rasanya akan berkurang. Maka sebenarnya imajinasi dengan itu saya kira berkaitan menurut saya gitu ya. Jadi bila saya tadi otomatis rasanya akan imajinasinya kita memegang telinga atau menjambak atau saya taruh tangan di sini, imajinasi soal imajinasi saya naruh di sini, tapi tetap dengan penggunaan rasa. Berarti ada teknik visualisasi juga gitu ya. Jadi seolah-olah saya memegang, mangboy ya, dagu ya, ragam itu jadi seolah-olah. Jadi sakti berkaitan dan harus diikuti oleh rasa yang betul-betul. Imajinasi kita harus diikuti oleh rasa penjiwaan. Oleh dengan penjiwaan kalau tampak kita memegang ini tanpa ada penjiwaan, saya kira akan hambar ya. Akan tidak ada sentuhan terhadap lawan. Kita harus ada sentuhan yang seketika akan mengganggu orang lain. Tidak akan lama mereka seperti saya begini, saya seperti tidak akan lama. Tidak akan lama karena saat saya kita lama, mereka akan rasanya tidak akan terganggu lagi. Berarti sekian detik ya Pak Gus ya? Sekian detik itu akan terganggu. Sekian detik itu kita harus memanfaatkan. Begitu Kang Boy. Jadi
Jadi ini kan rumusan-rumusan tadi yang Kang Agus ceritakan, saya kira berbeda Agus antara rumus dengan kurikulum. Kalau kurikulum itu semua orang juga bisa, para praktisi, udah level senior, udah level pengajar, itu bisa mereka membuat kurikulum-kurikulum. Tapi membuat rumusan seperti itu, ya apa yang tadi Kang Agus katakan soal rasa itu rumusan gitu. Karena nggak ada rumusan baku yang selama ini disampaikan oleh pengajar bahwa rasa itu seperti ini keluarnya gitu. Tapi dengan tadi yang Kang Agus katakan, ada imajinasi, ada ekspresi gitu kan, ada seolah-olah, ada imajinasi dan lain sebagainya, itu suatu rumusan yang akan menimbulkan rasa gitu. Nah, saya kira ini hal yang luar biasa ya. Kalau produk zaman dulu, orang bisa menciptakan gerak-gerak yang sekarang kita pelajari. Nah, orang zaman sekarang, generasi kita sekarang, itu produknya apa gitu, masterpiece-nya apa, karyanya apa yang akan kita wariskan ke generasi selanjutnya gitu kan. Jadi bukan hanya karya yang terdahulu yang kita wariskan ke generasi terus kita gitu, tapi memang karya kita juga yang kita wariskan kepada generasi yang setelah kita. Nah itu hebatnya kalau saya lihat, itu hebatnya di Badewa. Jadi keilmuan tuh buhun, pakemnya ada, tapi terus berkembang, tapi tidak dalam terus-terusan di dalam pakem gitu, tapi memang berkembang kemana-mana gitu. Ya, kita harus ya, saya juga berdoa mudah-mudahan untuk ke generasi kita, apalagi di kita itu lagi booming-boomingnya tentang masalah bela diri, buku bela diri, dan sangat berkembang sekali bela diri, pecinta bela diri, praktisi banyak bela diri lainnya di daerah-daerah yang pada muncul. Alhamdulillah pesat sekali perkembangannya. Saya juga berharap juga bahwa generasi kita itu nanti kita berkembang. Dulu almarhum bapak saya begini menerangkan, saat generasi kita begini yang menerangkan, saat generasi yang akan datang saya ingin lebih lagi agar perkembangan tentang bela diri itu, karena kan bahwa bela diri tentang hidup, gerak hidup. Bela diri itu sebenarnya perkembangan tentang bela diri, gerak hidup. Jadi kalau tentang gerak hidup itu pasti akan berkembang karena hidup ya. Dan tapi terus berkarya juga ya. Dan harus berkarya, terus berkarya, meningkatkan semua. Generasi kita harus terus berkarya. Saya berharap bahwa generasi yang akan datang pecinta bela diri akan terus berkarya, akan terus berkembang. Kemampuan mereka itu punya skill, punya karakter yang berbeda-beda, otomatis akan terus berkembang. Gitu Mang Bon. Ini menarik ya Kang Yopi. Menarik juga. Kalau saya perhatikan dari setiap kata-kata, setiap kalimat yang Kang Agus keluarkan itu filosofi semua. Iya. Filosofi semua. Betul. Loh. Tadi kan bela diri itu gerak hidup. Wah, itu dalam banget gitu. Itu artinya. Sudah mah jero ya. Jero pisan gitu. Jadi selama kita hidup, yang namanya gerak bela diri itu nggak akan habis. Jadi jangan khawatir gitu, kalau di Badewa tuh gerak bela diri itu nggak akan kehabisan gerak, akan kehabisan kosa gerak, bahkan akan terus berkembang selama kita hidup. Selama kita hidup, selama kita terus menggali, selama kita terus berimajinasi tentang masalah gerak, terus mengembangkan tentang rasa gerak, saya kira tidak akan punah sampai di sini. Karena saya juga mengalami saat saya waktu itu belajar sekian, dan sekarang waktu itu sekian lagi, naik sekian, kita terasa adanya perkembangan, sehingga inilah tentang bahwa bela diri itu hidup, tentang gerak hidup. Betul. Saya kira sama generasi kita dulu mungkin sama akan melihat adanya perkembangan tentang bela diri. Nanti generasi saya melihat generasi yang akan datang mungkin ternyata berkembang ini harus berkembang. Artinya bahwa terus berkembang. Dan ya Menpo harus berkembang. Saya berharap bahwa Menpo harus berkembang benar, pesat. Kalau tidak berkembang nanti semakin ke sana semakin kurang kualitasnya. Makanya galilah mereka, saya mengajarkan
Jadi di sini kita mengajarkan bukan hanya untuk menjadikan seorang murid, tapi bagaimana kita mengajarkan mereka harus menjadi pengajar. Betul. Bahwa tidak ada istilah itu murid, bukan. Tapi bagaimana mereka akan menjadi pengajar, itulah pengajar gitu. Sehingga mereka akan terus mendidik menjadi pengajar gitu. Sehingga akan berkembang. Tapi kalau kita mendidik sebagai murid, mereka akan jadi murid terus. Nah, maka kita harus jadi pengajar, harus jadi pengajar sehingga akan berkembang terus pesat sekali. Itu Mang Boy. Luar biasa, menarik sekali obrolan kita hari ini. Cuman ini kayaknya sudah mau maghrib nih. Nah, kita sambung saja lain kali. Kali ya, enak juga ya. Kita obrol-obrol kecil di sini. Iya. Suasana alamnya Suasana alam yang Suasana alamnya wah enak banget. Nah, begitu atau ya Mang Boy ya. Baik. Kita lanjut aja.